Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu orang Muslim yang mengatakan bahwa negara Indonesia terkenal dengan toleransi. Sekali lagi, dia mengatakan bahwa negara Indonesia terkenal dengan toleransi. Tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Abu Janda, langsung skak orang tersebut. Dan Pak Abu Janda memberikan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia yang hampir setiap tahun itu selalu ada intoleran kepada umat Kristen. Sekali lagi ya, selalu yang terjadi adalah oknum-oknum Muslim yang intoleran kepada umat Kristen. Mari kita simak videonya waktu debat panas ya antara Pak Abu Janda dan oknum Muslim ini yang mengatakan bahwa negara Indonesia terkenal dengan toleransi. Mari kita lihat videonya. Masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi, tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kita beralih dulu Bang ke Abu Janda Bang. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini? Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya Bang. Nggak pantas. Demikian video yang tadi kita tonton. Bahwa Bapak ini mengatakan bahwa masyarakat Indonesia toleransi yang sangat tinggi. Seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Atau mungkin matanya buta yang tiap tahun terjadi di negara kita. Mungkin matanya buta. Atau telinganya tuli ketika terjadi hal-hal intoleran di negara kita. Di Indonesia terkhususnya. Dan itu selalu terjadi di daerah-daerah mayoritas Islam. Jarang terjadi di daerah-daerah mayoritas Kristen. Jadi Bapak ini mungkin buta, tuli, dan mungkin bagi saya mungkin bodoh. Kenapa saya katakan ini? Tiap tahun terjadilah. Bahkan tadi ketika kita tonton videonya, Pak Abu Janda memberikan fakta-fakta yang terjadi di negara kita, yang terjadi intoleran terjadi di negara kita. Dan selalu oknum-oknum Muslim yang membuat onar atau yang membuat negara kita menjadi negara yang intoleran. Mereka yang buat. Sekali lagi,
ini oknum-oknum muslim ya. Tidak semua umat muslim, tapi oknum-oknum. Nah, Bapak ini mungkin buta, tuli, dan bahkan bahasa kasarnya bodoh. Cobalah buka mata dan lihat. Kalau masih ada hal-hal yang terjadi intoleran di negara kita, tolonglah Bapak jangan tutup telinga, tutup mata. Dengarkan baik-baik, sehingga ketika forum terjadi seperti Anda berdiskusi seperti itu, maka Anda bicara dengan jujur. Jangan mengarang-ngarang, mengada-adakan. Padahal fakta yang terjadi dengan apa yang Anda bicarakan berbeda. Itulah orang-orang, bagi saya, oknum-oknum yang sangat bodoh. Semoga ini menjadi pelajaran buat dia ketika Pak Abu Janda memberikan fakta-fakta yang terjadi di negara kita. Sehingga dia jangan buta, tuli, dan bodoh. Karena negara Indonesia ini bukan negara toleransi yang tinggi, tetapi negara yang intoleransi sangat tinggi. Sekali lagi, negara yang intoleransi sangat tinggi. Ini di Indonesia. Dan herannya, yang terjadi intoleran itu selalu di daerah-daerah mayoritas Islam. Memang, kenapa terjadi di daerah-daerah mayoritas Islam? Karena pengajarannya mungkin begitu. Di Kristen tidak ada pengajaran untuk membenci agama lain. Selalu mengasihi agama lain. Karena harus mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri Anda sendiri. Jadi Bapak ini memang betul sangat buta dan bodoh. Tolonglah tiap hari jangan di dalam kamar, tapi keluar. Sekarang zaman media sosial. Lihatlah YouTube, TikTok, Facebook yang orang sering posting. Yang terjadi intoleran di daerah-daerah. Di Jawa sana. Coba belajarlah ke daerah mayoritas Kristen. Sangat jarang sekali terjadi intoleran. Jadi Bapak ini ketika dia bicara, tidak pakai kacamata. Tapi pakai otaknya di lutut mungkin ya. Sekali lagi, Bapak ini harus berkaca. Dan jangan tutup telinga, mata, dan sebagainya. Sehingga jangan kelihatan bodoh di publik. Karena fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai apa yang dibicarakan. Dan saya terima kasih kepada Pak Abu Janda yang memberikan fakta-fakta yang terjadi di negara kita. Karena negara kita bukan negara toleransi, tetapi negara intoleran terbesar mungkin bagi saya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Thank you for the happiest year